Kemarin itu kita baru memberitahu ya ketuanya siapa, wakilnya siapa, terus juga baik dari MPM maupun BEM. Nah, kan ada beberapa LK yang nggak datang nih Kak. Mungkin yang di kampus 2 juga terhalang. Ataupun beberapa UKM juga ada kegiatan gitu. Boleh nggak dijelasin kenapa sih Kak yang naik cuma satu aja? Oke, sebenarnya kan dari kita sendiri nggak membatasi ya, maksudnya dari KPU ini biasanya hanya menerima apa ya, bisa dibilang kayak SDM gitu. Jadi sama prosesinya kayak di Indonesia sendiri, kita KPU ini hanya menerima masukan rekomendasi dari setiap partai yang ada. Partai ini bisa dibilang kalau di kampus itu skalanya kayak lembaga kemahasiswaan. Kita hanya menerima rekomendasi dari mereka aja, tapi kita nggak memaksakan mereka untuk memberikan calon ketua baru gitu, perwakilan. Maka dari itu, kalau pertanyaannya kenapa hanya satu calon, itu sebenarnya harusnya kembali ke kesadarannya LK masing-masing gitu. Tapi kita nggak memaksakan juga, cuma ya agak cukup disayangkan juga dari kita, karena ini impactnya buat ke depan prosesi KPU-nya juga gitu, yang harusnya bisa melakukan pemungutan suara secara keseluruhan, tapi berdasarkan dari KUKM, kalau seandainya hanya satu paslon saja, itu kita hanya melakukan musyawarah mufakat saja. Banyak pihak gitu, maksudnya kayak pilihan kalian ya pilihan kalian, dan setiap orang memang punya suaranya sendiri gitu. Jadi kita tugasnya adalah menggunakan hak suara tersebut. Itu kalau pendapat dari gue pribadi. Jadi kalau ada orang yang katanya ada orang
lagi nggak apa-apa gitu, lagi biasa-biasa aja Ya, gitu. karena pemilu ini juga jangan dijadikan ajang buat adu domba buat negara kita. Betul. Malah buat kembali merukunkan kembali. Gitu. Betul, karena kan sekarang juga sudah selesai ya pemilu ini. Ya, begitu. Jangan sampai kalian-kalian ini yang sedang berada di dalam grup keluarga masih berantem karena pemilu. Iya, jangan sampai gara-gara pemilu kalian keluarga pecah. Betul, karena pemilu gereja Anda bubar, jangan, jangan. Oke, tapi ya kalau ngomongin tentang pemilu, itu kan biasa ada lembaga-lembaga tersendiri. Kayak entah itu Bawaslu sebagai pengawas, ada juga KPU sebagai penyelenggara. Betul. Nah, kita kan sekarang lagi masanya sosialisasi nih terkait dengan ketua BEM Universitas, ketua MPM Universitas. Anyway, kalau misalnya teman-teman penasaran siapa ketua dan ketua BEM dan juga ketua MPM yang baru, bisa langsung cek aja di IG-nya. Apa, Mas? @KPU Ukrida. Betul, bukan @KPU Indonesia ya, salah Anda salah. Nah, terkait dengan KPU nih, ada nggak sih perbedaan dari yang dari Mas lihat sendiri nih? Kita ngomong santai aja kali ya. Oke, maksudnya tadi adalah perbedaan KPU resmi Indonesia sama KPU yang kita punya Ukrida ini ya? Betul, betul. Oke, mungkin KPU sendiri itu adalah mungkin asal usulnya dulu kali ya. Boleh. KPU sendiri itu adalah sebuah komisi. Kalau negara itu dinaungin sama DPRD, DPR, DPRD atau MPR itu. Dia lembaga legislatif yang menaungi. Sama juga kayak kita. Kita juga dinaungin sama yang namanya MPM. Majelis Perwakilan Mahasiswa. Ya. Nah, sistem mahasiswa juga sama. Kita ini sebagai fasilitator, sebagai penyedia media, mereka mau mencalonkan diri untuk naik menjadi pemimpin mahasiswa. Begitu kurang lebih. Kalau perbedaannya mungkin dari skalanya aja. Kalau Indonesia kan itu skalanya besar ya. Yes, betul. Semua orang, semua masyarakat, rakyat itu berhak buat memberikan suara. Bedanya cuma kalau kita itu hanya di instansinya aja gitu, universitas saja. Tapi tetap semua mahasiswa itu berhak buat memberikan suara. Oh, oke. Berarti itu kalau dari segi aturan gitu, itu sama juga berarti, Kak? Iya, sama. Sama? Kurang lebih sama. Oh, oke, baik. Nah, kalau misalnya kita udah lihat nih tadi perbedaannya apa, terus dari skalanya kan berbeda ya jelas ya, skala Indonesia dengan skala kampus. Iya. Nah, kalau dari Mas Jordan sendiri nih sebagai ketua KPU, tujuan dari KPU ini dibentuk apa sih? Karena kan sebelumnya tadi udah dibilang ya ada lembaga legislatif. Kenapa nggak legislatif itu sendiri yang mengadakan KPU? Oke, sebenarnya begini. Kalau buat tujuannya sendiri sama. Kita sebuah universitas itu tetap ada pemimpin mahasiswanya. Sama seperti Indonesia juga dipimpin sama satu orang presiden. Nah, tujuannya adalah kita tadi yang udah saya sebutkan, kita memfasilitasi, benar-benar memfasilitasi sampai mereka menjabat sebagai itu. Cuma batasan kita adalah sampai di pelantikannya saja. Oke. Nggak sampai di meresmikan mereka gitu. Oh. Ya. Kalau meresmikan tuh berarti tugasnya? Itu udah tugasnya dari MPM sendiri. Oh, MPM. Oke. Karena kita balik lagi fasilitator. Kita yang menyediakan media, sama suara-suaranya kita yang menyediakan semua itu. Kalau misalnya kayak gitu, dari KPU sendiri, bagaimana KPU menggunakan fasilitas yang ada gitu? Maksudnya bagaimana KPU melakukan fungsi fasilitasi kepada ketua-ketua yang mau naik di BEMU ataupun MPMU? Oke, sebenarnya kalau buat ketuanya sendiri ya, itu pertama bisa dicalonkan sama lembaga-lembaga lain, atau bisa diajukan sendiri dari pribadi. Kalian kalau yang merasa punya jiwa pemimpin, itu kalian boleh banget buat mengajukan diri sebagai ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Ukrida atau Majelis Perwakilan Mahasiswa. Nah, nanti juga ada prasyaratnya. Prasyaratnya itu cukup panjang, lumayan cukup panjang. Namun
nggak terlalu rumit kalau kalian aktif berorganisasi. Oh, I see. Berarti memang boleh ya untuk orang-orang yang mau mencalonkan diri secara pribadi ataupun dicalonkan dari organisasinya ya. Iya, betul. Baik. Nah, mungkin kan akhir-akhir ini tuh beberapa dari organisasi LK UKM bertanya-tanya nih Kak. Kalau misalnya mungkin teman-teman ngeh juga nih di IG KPU bahwa yang naik itu cuma satu Kak. Satu paslon, tadi dari MPM ataupun BEM Universitas. Mungkin teman-teman dari LK juga bertanya-tanya, entah itu yang belum datang ke acara sosialisasi. Mungkin juga kalau teman-teman belum tahu, kemarin itu kita baru memberitahu ya, ketuanya siapa, wakilnya siapa, terus juga baik dari MPM maupun BEM. Nah, kan ada beberapa LK yang nggak datang nih Kak. Mungkin yang di kampus 2 juga terhalang. Ataupun beberapa UKM juga ada kegiatan gitu. Boleh gak dijelasin kenapa sih Kak yang naik cuma satu aja? Oke, sebenarnya dari kita sendiri nggak membatasi ya. Maksudnya dari KPU ini biasanya hanya menerima apa ya, bisa dibilang kayak SDM gitu. Jadi sama prosesinya kayak di Indonesia sendiri, kita KPU ini hanya menerima masukan rekomendasi dari setiap partai yang ada. Partai ini bisa dibilang kalau di kampus itu skalanya kayak lembaga kemahasiswaan. Kita hanya menerima rekomendasi dari mereka aja, tapi kita nggak memaksakan mereka untuk memberikan calon ketua baru gitu, perwakilan. Maka dari itu kalau pertanyaannya kenapa hanya satu calon, itu sebenarnya harusnya kembali ke kesadarannya LK masing-masing gitu. Tapi kita nggak memaksakan juga, cuma ya agak cukup disayangkan juga dari kita karena ini impactnya buat ke depan prosesi KPU-nya juga gitu, yang harusnya bisa melakukan pemungutan suara secara keseluruhan, tapi berdasarkan dari KUKM kalau seandainya hanya satu paslon saja itu kita hanya melakukan musyawarah mufakat saja. Oh, musyawarah mufakat. Betul. Oh, berarti kalau misalnya kita ngadain musyawarah mufakat itu artinya kita mengundang setiap UKM, Ya, LK betul. di dalamnya. Betul, ya, baik. Jadi teman-teman kalau misalnya memang teman-teman bingung kenapa cuma satu, seperti yang sudah dijelaskan ya barusan, bahwa memang yang naik itu atau mungkin yang bisa dibilang sebagai yang dicalonkan ataupun mencalonkan diri itu cuma satu, teman-teman gitu. Jadinya memang KPU sebagai tempat fasilitas di sini cuma menerima dan melakukan fungsinya sebagai fasilitas yang tadi sudah dikatakan. Nah, tadi kan fasilitas yang dilakukan oleh KPU udah fungsi fasilitatornya. Nah, sekarang kalau dari KPU sendiri tuh ada nggak sih program-program yang sedang dibuat, baik yang sebelumnya, yang sudah terjadi, ataupun yang akan terjadi nih depannya? Buat program ya, kemarin sih tanggal 8 Maret kebetulan, pas banget itu baru ada sesi talk show. Talk show singkat, sederhana singkat buat perkenalan dari calon ketua baru ke mahasiswa umum yang notabene awam soal organisasi. Karena secara gak langsung presiden mahasiswa atau ketua mahasiswa ini berimpact juga buat keberlangsungan mereka sebenarnya. Maka dari itu kita mutusin buat adain kegiatan tersebut. Kemudian kalau yang sekarang ini yang sedang kita kejar adalah musyawarah tadi itu. Musyawarah ini sebagai finalnya buat merumbukan semua rancangan yang sudah dibuat sama calon ketua, itu kita rembukan bareng sama ketua-ketua LK lainnya supaya menghasilkan output satu grand design yang maksimal dan bisa diterapin di periode selanjutnya. Paling itu aja sih. Berarti musyawarah bersama ya. Kalau kayak gitu berarti apakah mahasiswa yang lain gitu, mungkin yang non LK ataupun yang LK itu boleh datang? Atau mungkin ada fasilitas lain gitu untuk mahasiswa-mahasiswa lain itu boleh ikut melihat. Nah, kalau untuk sekarang balik lagi karena pasangan calonnya itu hanya satu ya. Jadi mohon maaf banget kalau sesi musyawarah ini
hanya eksklusif buat LK sama UKM saja gitu. Jadi nggak terbuka buat umum gitu. Tapi karena ini mungkin terbuka ya untuk teman-teman LK, UKM, klub juga gitu. Jadi diharapkan juga untuk teman-teman dari UKM, klub maupun LK yang datang pun juga bisa mensosialisasikan kembali ya. Iya betul. Terkait dengan ketuanya siapa dan juga bisa menjelaskan isu yang terjadi sehingga tidak adanya miskonsepsi ataupun adanya isu-isu yang beredar gitu tanpa adanya kejelasan di dalamnya. Karena memang balik lagi mungkin ini karena kita melakukannya cuman satu yang naik, jadinya kita melakukan musyawarah saja seperti itu. Iya betul. Apalagi ditambah dengan kalian hadir di sosialisasi musyawarah nanti itu secara nggak langsung kalian ikut campur tangan buat satu periode ke depannya. Jadi baik juga buat organisasi kalian gitu. Betul banget. Tapi ya Mas Jor, mungkin kita kan tadi udah ngomongin tentang program, kita ngomongin tentang isunya tadi. Tapi ada nggak dari Mas Jordan sendiri kayak bagaimana sih cara KPU melakukan penyeleksian terhadap orang-orang yang nantinya akan naik nih sebagai pemimpin dari BEM Universitas atau juga MPM Universitas sendiri? Oke, kalau buat penyeleksian ya, sebenarnya itu udah ada prasyaratnya di KUKM. KUKM itu Ketentuan Mahasiswa Prida. Nah, yang pasti mereka itu udah tidak menyepelekan studinya, karena meskipun kita lembaga kemahasiswaan itu tingkatnya tinggi, maksudnya jabatannya tinggi sebagai ketua, itu nggak boleh menyepelekan juga studi kalian gitu. Betul. Nah itu udah pasti, jadi ada minimal IPK-nya. IPK-nya itu harus 3. Kemudian ada yang namanya LKMM. LKMM ini harus diikuti sampai tingkat 3, teman-teman. Karena dari LKMM ini sebagai sertifikasi kalau kalian sudah proper sebagai pemimpin gitu. Kemudian paling itu aja sih. Kalau buat yang dari rekomendasi LK atau sebelumnya udah dari LK terus direkomendasiin sama LK-nya sendiri, itu paling hanya butuh surat rekomendasi aja. Ditambah surat rekomendasi berarti ya. Karena bisa dibilang itu sebagai surat jaminan buat LK-nya tersebut dalam bertanggung jawab mencalonkan orang tersebut gitu. Betul banget. Jadi tidak sembarangan ya. Ketika LK juga menaikkan seseorang, ada pertimbangan-pertimbangan khusus yang telah diberikan. Nah, tapi adanya miskonsepsi gitu. Jadi karena mungkin beberapa kali orang-orang yang bisa naik jadi pemimpin itu bisa dibilang kayak orang dalam. Entah itu dari orang BEM-nya, orang MPM-nya, atau enggak orang-orang yang terlibatnya di LK gitu. Nah, sedangkan orang-orang yang tidak ikut lembaga kemahasiswaan gitu, itu nggak pernah ngeliat pemimpinnya sehingga maksudnya tidak pernah terlihat gitu bahwa ada orang yang di luar dari non-LK itu jadi pemimpin gitu. Nah, bagaimana nih Mas Jordan dan menanggapi isu ini? Kalau sejujurnya dari saya juga cukup agak sedikit kecewa ya kalau mendengar pembicaraan seperti itu ya. Tapi satu sisi dari kita sebagai KPU juga, karena kan balik lagi kita nggak bisa memaksakan buat kalian buat langsung naik jadi ketua gitu, nggak bisa. Tapi tetap harus dari dalam diri kalian sendiri tuh. Sama balik lagi, ini kan sekarang yang ada calonnya itu hanya satu gitu. Dan kalaupun calonnya ada 2 atau lebih, saya pun sebagai ketua pun akan selalu objektif gitu. Kita juga dari KPU juga akan melaksanakannya pemilihan ini secara objektif gitu, mau gimana pun itu. Masa kita mencurangi sih, kan nggak mungkin kan gitu. Nah, benar tuh teman-teman, seperti yang tadi sudah dikatakan bahwa memang di sini isu-isu yang beredar gitu,
kita sangat berharap teman-teman disaring dulu, difilter dulu. Kalau misalnya teman-teman punya kenalan yang dari anggota BEM atau enggak anggota MPM gitu, teman-teman boleh langsung bertanya di dalamnya. Atau enggak bisa langsung nanya ya ke panitia KPU-nya. Mungkin ke Mas Jordan kalau ketemu. Seringnya kemana sih Mas? Kebetulan saya kampus tiap hari ya, tapi saya magang kebetulan di kampus ini. I see. Ya, teman-teman bisa langsung. Ya, tapi nggak apa-apa teman-teman kalau seandainya dari kalian ada yang ingin ditanyakan, mampir aja ke IG KPU, boleh di DM gitu, atau boleh hubungin kontak person yang ada di sana. Nanti pasti kita akan jawab kok, namanya. Yes, karena di sini sifat kita netral, sifat dari KPU sendiri itu sebagai fasilitator, balik lagi ya, udah kita ulang-ulangin berkali-kali. Sebagai fasilitator, kita tidak memaksakan adanya orang-orang yang lebih, kayak kalau misalnya cuma satu, kita paksakan jadi dua. Enggak, ini balik lagi ke hati teman-teman. Bagaimana teman-teman yang mau jadi pemimpin, ketika ingin jadi pemimpin, teman-teman perlu mengikuti persyaratan yang ada. Iya. Yes, benar banget. Nah, mungkin karena tadi nih, tinggal satu event lagi berarti ya, dari KPU, yaitu musyawarah bersama. Nih, siapa tahu ada teman-teman LK, UKM, atau nggak klub nih yang nonton. Boleh nggak dijelaskan acaranya seperti apa dan kapan acara tersebut diselenggarakan? Oke, kalau buat detail acaranya sendiri, nanti kalian, bukan kalian, kita itu akan melakukan prosesi diskusi. Yang pasti kan calon ketua ini sudah mempersiapkan grand design. Grand design itu apa sih Kak? Rancangan gitu. Rancangan buat satu periode ke depannya gitu. Nah, tapi grand design ini nggak bisa semata-mata langsung diterima sama kalian langsung terima gitu. Jadi kalian berhak buat memberikan ide-ide dari kalian supaya grand design ini lebih maksimal buat kalian juga gitu. Makanya di sesi musyawarah ini ada proses diskusi itu buat menyelesaikan grand design tersebut. Kemudian ada juga sesi buat pemungutan suara kembali. Apakah dari calon tersebut kalian setuju atau tidak untuk naik menjadi ketua baru? Prosesi kegiatannya itu aja. Cuma buat kegiatannya sendiri ini akan terbagi menjadi dua. Buat diskusinya itu tanggal 23 Maret nanti, hari Sabtu. Hari Sabtu, Ya. oke. Kalau untuk pemungutan suaranya itu akan kita delay 1-2 hari. Jadi kemungkinan itu akan di tanggal 25 Maret, hari Senin. Oh, oke. Tempatnya dilaksanakan di mana tuh, Kak? Kalau untuk yang 23 Maret untuk sesi musyawarah itu akan diselenggarakan di auditorium kampus 1, lantai 7 gedung E. Kalau untuk yang pemungutan suara itu sebenarnya tempatnya masih belum tahu, tapi nanti akan kita posting lagi di IG kampus kita. IG KPU Krida. Yes, betul banget. Kalau misalnya di kampus boleh juga sih. Iya. Boleh, tolong teman-teman kampus. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, bahwa nantinya akan ada diskusi lagi. Mungkin pertanyaan dari gua belum cukup mewakilkan. Jadi kalau misalnya teman-teman dari LK, UKM, klub punya pertanyaan greget ya silahkan ditanya aja pada saat hari itu. Jadi gunakan pertanyaan maupun hak suara teman-teman dengan maksimal pada saat hari itu ya. Betul. Yes, apalagi teman-teman di sini mewakili LK, UKM, dan klub. Jadi satu suara teman-teman penting banget di sini. Ya. Udah kayak promotor KPU banget ya. Iya, tapi memang betul kata Nathaniel tadi, satu suara kalian itu berguna buat satu periode ke depan gitu. Yes, benar. Jadi kalau teman-teman selama ini bertanya, BEM mau kemana sih? MPM kemana sih? Di sanalah silakan ditanya selebar-lebarnya, seluas-luasnya, dan teman-teman juga diharapkan bisa mendapatkan jawaban di tempat itu juga. Yes, nah karena kita udah di ujung acara nih, ada nggak sih sedikit hal yang mau Mas Jordan sampaikan nih kepada teman-teman yang sedang menonton? Mungkin kepada teman-teman yang masih mempertanyakan KPU setelah nonton podcast nih, ataupun teman-teman yang dari non-LK, mungkin punya jiwa kepemimpinan tapi kurang berani dieksplor nih. Oke. Paling ini sih, teman-teman yang pertama
pastinya tetap harus jaga kesehatan ya. Ini lagi sakit juga ya. Penting, Iya, penting. itu. Kita sakit soalnya. Iya, jangan dipaksain lah itu. Kemudian terkait ini ya, kalian meskipun mahasiswa yang bukan non LK gitu, mahasiswa kurang aktif di organisasi, itu jangan berpikir kalian nggak bisa terlibat dalam pemilihan ini. Gitu. Namun sayangnya ini balik lagi ya, ini kan ke satu calonnya. Mungkin kalau calonnya 2 itu beda cerita gitu. Yes, didoakan saja. Ya doakan saja nanti periode depan itu ada 2 calon gitu lah ya. Nah tadi ya balik lagi ke yang tadi, jangan berpikir kalau kalian itu nggak bisa terlibat dalam pemilihan umum ini. Kalian tuh juga mahasiswa hitungannya. Kalian juga punya suara. Kalian berhak untuk menggunakan suara tersebut dan juga berhak untuk campur tangan dalam menentukan 1 tahun ke depannya dalam lembaga kemahasiswaan. Itu paling dari gua. Yes, benar banget. Kepada teman-teman yang non LK, jangan pesimis bahwa kalian tidak bisa berpartisipasi gitu. Karena memang sedang tidak bisa saja gitu. Bukannya kita tidak mau mengikut sertakan teman-teman yang non LK. Dan juga teman-teman yang LK, monggo gunakan kesempatan ini semaksimal mungkin. Karena mungkin aja teman-teman yang non LK justru pengen ikut tapi nggak punya kesempatan. Nah, teman-teman yang LK, yang UKM, klub, silahkan wakilkan suara-suara mereka yang saat ini sebelum bisa terdengar kepada masa depan dari pemimpin BEM Universitas dan juga MPM Universitas. Cakep banget ya kata-kata gue. Nah, teman-teman, podcast kita udah selesai, so jangan lupa datang ke acara musyawarah KPU. Tanggal 25 berarti ya? 23. Oh ya, 23. Tanggal 23, so jangan lupa untuk hadiri. Kepada teman-teman LK, klub UKM, diundang seluas-luasnya untuk bisa datang, ikut berpartisipasi, dan yang paling penting jaga kesehatan. Betul sekali. Yes, oke. Kalau kayak gitu, thank you teman-teman sudah menonton podcast ini. Jangan lupa nonton terus podcastnya Ukrida dengan topik-topik kedepannya yang tentu saja tidak kalah seru dari hari ini. See you teman-teman.